Nama saya Erwin Nasution. Saya sebagai Ketua Serikat Buruh Serbundo, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Serbundo adalah sebuah serikat buruh yang independen yang ada di Indonesia. Kami mempunyai wilayah di dua pulau besar di Indonesia, yaitu di Sumatera dan di Kalimantan. Kemudian kami ada di 6 provinsi di Indonesia dan mempunyai anggota 10.000 orang. Dan kami bergerak di buruh perkebunan kelapa sawit. Kami di Serbundo bekerjasama dengan serikat buruh di tingkat basis, yaitu di perusahaan perkebunan Wilmar Group, membangun sebuah dialog sosial. Dari proses dialog sosial tersebut, kami telah membuat ada 6 PKB, di mana PKB tersebut disetujui oleh kedua belah pihak antara serikat buruh dengan pengusaha, yang akhirnya juga disetujui oleh pemerintah di tingkat lokal. PKB ini dibuat justru dapat membela kepentingan hak buruh seperti sistem pengupahan yang lebih baik, sistem kerja yang lebih baik, sistem sosial yang lebih baik, dan juga fasilitas dari perusahaan yang diberikan kepada buruh. Begitu juga dengan sebelumnya 65% adalah buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit Wilmar adalah BHL. Di PKB kita perjuangkan itu mereka menjadi permanen. Nah, akhirnya hak mereka itu bisa didapatkan oleh buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit PT Wilmar. Saya sangat berharap dengan serikat buruh yang ada di Kolombia bahwa persoalan kita adalah persoalan sama. Untuk itu kita perlu bersatu bagaimana memperjuangkan hak buruh di perkebunan kelapa sawit. Hidup buruh! Masyarakat bekerja di tengah kebangkitan, kami siap melawan. Bendera merah telah dikibarkan, pada mulainya pembalasan. Dengan diskusi dan aksi massa, kami siap melawan sampai kami yang menang. Sebelum kita menang, walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Salam sehat dari Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Kiranya seluruh kawan-kawan buruh di Indonesia tetap dan terus semangat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh. Video kali ini adalah cuplikan aksi-aksi mogok Serbundo di Sumatera dan Kalimantan. Dan tak lupa juga cuplikan pesan Ketua Umum Erwin Nasution SH saat berada dan membangun jaringan bersama dengan Serikat Buruh Perkebunan di Kolombia. Buat kawan-kawan seluruhnya, simak dan tonton hak mogok kerja bagi buruh. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki setiap pekerja. Akan tetapi, mogok kerja juga mempunyai aturan dan ketentuan tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Lalu, ketentuan apa saja yang membuat mogok kerja sah atau tidak sah? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud mogok kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi yang dimuat dalam pasal 1 angka 23 sebagai berikut. Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Apakah peraturan dari pemerintah yang mengatur tentang mogok kerja? Ada. Permasalahan mogok kerja memang sangat kompleks. Untuk masalah mogok kerja ini diatur khusus pada pasal 137 sampai pasal 145 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan mogok kerja diatur oleh Kepmenaker Trans Nomor 232 Menteri
/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, Serbundo. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka. Apa saja yang menjadi syarat sah mogok kerja? Dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sah di sini artinya adalah mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang, tertib dan damai. Di sini artinya adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha atau milik masyarakat. Akibat gagal perundingan di sini artinya adalah upaya perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai kesepakatan atau perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari kerja. Syarat administratif yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah adalah: 1. Pekerja atau serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan atau pengusaha dan disnaker 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan. 2. Dalam surat pemberitahuan tersebut harus memuat: A. Hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. B. Kemudian tempat mogok kerja digelar. C. Alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. D. Tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja. Apabila mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. Syarat administratif lainnya yang harus dipenuhi adalah: yang ketiga, bagi pelaksanaan mogok kerja yang berlaku di perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, pelaksanaan mogok kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan membahayakan keselamatan masyarakat. 4. Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberikan tanda terima. 5. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. 6. Jika perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. 7. Dan jika dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. Oke rekan semua, demikian sekilas tentang apakah yang dimaksud mogok kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Dan adakah peraturan dari pemerintah yang mengatur tentang mogok kerja, dan apa-apa saja yang menjadi syarat sah mogok kerja. Demikian, semoga bisa menjadi pedoman buat seluruh kawan-kawan dimanapun berada. Hidup buruh, selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Merdeka! Dari Serdang yang selama ini menghalang-halangi buruh membentuk serikat pekerja. Perusahaan perkebunan ini juga diminta membayar kekurangan upah pokok pekerja atau buruh terhitung sejak Januari hingga Juni 2020 dan kekurangan THR keagamaan tahun 2020.
Kepada DPRD Sumatera Utara, puluhan massa buruh meminta agar dapat membantu mereka menuntaskan persoalan ini hingga mereka mendapat keadilan karena kondisi mereka kini sulit secara ekonomi, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Hentikan pemutusan hubungan kerja semena-mena tanpa memperoleh penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial. Setelah setengah jam melakukan aksi, puluhan buruh ini akhirnya diterima perwakilan DPRD Sumatera Utara yang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Aksi puluhan buruh di gedung DPRD Sumatera Utara ini juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Saya mau bertanya, siapa di sini korban PHK? Waalaikumsalam. Bapak-bapak, adik-adik, semua anak-anak sini, anak keluarga dan bibi-bibi, adik-adik. Nah, pendapat saya udah berpuluh-puluh tahun kerja di Lampung, mulai dari tahun 1994, 1995. Saya kerja membawakan tenaga kerja saya di Bukit Hijau, mulai pembebitan sampai sekarang diangkat tidak, bonus malah ditahan, tidak dikeluarkan. Nah, itu jadi mohon bapak-bapak tolong uruskan bonus saya biar keluar. Pasangan saya minta dikeluarkan. Oh, ibu sudah di PHK, Bu ya? Saya sudah di PHK sepihak, saya nggak tahu nggak ada surat dari apa. Yang tahun di PHK diberhenti 4 hari yang tak lep puasa ini tadi. 2019. Alasan perusahaan memberhentikan, Bu? Tidak ada alasan, tidak ada program dibilang, tapi saya langsung datang ke kantor, katanya, kenapa saya belum ada panggilan Pak? Ngata nggak ada program Bu, tapi saya tidak dipanggil lagi itu. Ibu di sini kerja apanya, Bu? Kerjanya, Bu? Saya mandor Pak. Saya mau bertanya kepada pihak manajemen. Minta tolong orasinya. Minta tolong orasinya. Dipersiapkan dulu. Saya mengambil keputusan. Saya lagi, saudara-saudara. Tolong. Apa manajemen ini bisa bikin saya bersalah? Apa manajemen ini bisa mengambil keputusan? Sekali lagi saya tanyakan. Kalau ini tidak bisa menghasilkan keputusan ataupun tidak bisa mengambil suatu kebijaksanaan, kami mohon tidak kami tanggapi, Pak. Bagaimana? Dari masyarakat ingin menyampaikan orasi dulu. Kalau manajemen ini hanya bisa menyampaikan, itu sudah cukup. Tolong sampaikan kepada pihak-pihak yang memang bisa memutuskan. Kalau kami sudah terlalu lama, Pak, berhubungan dengan bapak-bapak tidak bisa memutuskan masalah. Dari bapak sudah bisa memutuskan masalah, otomatis hal seperti ini. Barisan ditahan dulu, barisan. Jadi tolong saling kita menghargai dan saling pandang, Pak, ya. Karena kita ini sama-sama buruh, Pak, sama-sama pekerja. Kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai pimpinan, Bapak Ibu sebagai kerja atau bawahan. Tapi semua masalah bisa kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan.
kami pegang ini. Gini. Dengar dulu. Gini. Karena kami ini kan dinaungi Tidak ada lo pinggir. Jalan di sini ada. bukan orang luar sebenarnya, karena kami dinaungi Serbundo. Kalau buruh mungkin saya di luar daripada anggota kami yang tercatat di buku, di luar daripada bapak ini kan, ini termasuk anggota kami kan, karena dia yang Korbila kita. koridor kita. Di luar daripada buruh, kalau ada yang tidak tercatat di situ dia buat apa-apa, silakan bapak nangkap. Itu bukan buruh. Ya, kalau yang tercatat di buku sudah dicatat, dia ada masalah di situ, bapak silakan. Karena itu sudah diarahkan semua bahwa kami nuntut hak, bukan buat anarkis, bukan melanggar ketentuan undang-undang di negara kita ini. Kan ada 45 ini, undang-undang tahun 45, Pancasila harus ditetapkan itu, dipegang teguh lah. Betul. Meskipun pengusaha harus begitulah. Jangan kami hanya dilihat buruh ini tidak dihargai. Kenapa saya tidak dihargai? Hak-hak kami ini masih banyak tidak dibayar, tidak diberi. Slip gaji gak jelas. BPJS-nya bohong. Tunggu dulu. Gini Pak, kita menjaga juga Pak ya. Ini situasi panas. Jangan sampai karena panas ini kita buat. Tolong panas ini. Panas. Kita jamin bro. Masa dulu. Ya kalau enggak nanti panas juga bukan panas itu panas. Yang panas panas ini yang dibikin nanti. Bahaya itu. Saya bilang memang. Ya. Minggir buruh ingin nuntut perbaikan. Panas ini loh. Jangan halang-halangi. Nanti dipindah-pindah. Minggir bu, minggir bu, minggir bu. Minggir bu, minggir bu, minggir bu. Kami buruh ingin nuntut perbaikan. Jangan halang-halangi. Nanti dipindah-pindah. Minggir bu, minggir bu, minggir bu. Jangan terlalu lama-lama ini. Jangan terlalu lama. Yang damai ya. Jangan sampai Bapak juga yang bikin yang tidak aman. Maju. Ya. Jangan sampai Bapak yang bikin yang tidak aman. Kita cari yang aman, yang damai. Minta tolong ya. Sudah, jangan. Ya, kita aman ini Pak. Makanya kalau udah panas kayak gini nanti ya. Ini karena panas lagi ini ya. Pengaruh panas. Ayo, dengar dulu. Dengar dulu. Oke, baik ya. Jadi untuk saudara-saudara diterima ya dengan satu syarat, tidak ada yang bawa kendaraan. Ya, oke. Sudah siap. Ada parkirnya. Parkir. Siap. Ya. Nanti arahnya begini. Maksi. Kami mengarah Pak. Bentar dulu. Sebelum kita stay ini. Menarah Pak ya. Menarah ya. Pastikan kendaraan dari kendaraan aman nanti. Aman. Nanti Pak turun di masih cepat, tapi tinggal terus.
Kami buruh mau nuntut perbaikan. Jangan lagi. Mundur ditindas atau bangkit melawan, sebab dia adalah pengkhianatan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, buruh pasti menang. Buruh pasti menang, pasti menang, pasti menang. Buruh pasti menang, pasti menang, pasti Jangan terlalu cepat. Yang kamera